Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS pelajaran mata kuliah Etika Bisnis. Di sini kami akan membahas prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Untuk prinsip yang pertama, kita akan membahas prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini adalah menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati. Untuk studi kasusnya, kami ambil contoh studi kasus dari PT Nabisco, yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan ini tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produk mereka, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena adanya kepercayaan dari konsumen terhadap produk itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu studi kasus otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini. Bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak yang lain. Studi kasus pada toko sepatu Gita di Jalan Matraman, Yogyakarta. Penelitian ini berobjek material jual beli sepatu, tiruan, dan berobjek formal etika bisnis. Toko sepatu Gita merupakan usaha yang bergerak di bidang jual beli sepatu, tiruan yang didirikan oleh Bapak Sid. Bapak Sid memiliki 10 toko sepatu Gita. 7 diantaranya berada di Jalan Mataram, Yogyakarta. Toko sepatu Gita tidak dapat dikategorikan sebagai bisnis yang baik dikarenakan Bapak Sid melanggar prinsip keadilan, legal, dan prinsip otonomi. Teori etika bisnis diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa menjual sepatu tiruan merupakan tindakan yang melanggar prinsip etika bisnis dan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berangkat dari masalah aktual mengenai industri bisnis yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Tahapan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, inventarisasi data, klasifikasi data, analisis, sintesis, dan evaluasi kritis. Analisis data menggunakan metode deskriptif, interpretasi, holistika, dan heuristika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli sepatu tiruan pada toko Gita merugikan pemilik hak cipta dan merugikan ekonomi nasional. Yang kedua, praktik jual beli sepatu tiruan pada toko sepatu Gita tidak boleh dilakukan karena terbukti telah melanggar prinsip keadilan, legal, dan otonomi. Walaupun pada saat ini toko sepatu Gita ikut mengambil peran membangun perekonomian masyarakat sekitar dalam Jalan Mataram, Yogyakarta. Kata kunci sepatu tiruan etika bisnis pelanggaran. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh
ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan menuntut hak yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Dalam kenyataan, pengusaha ingin memperoleh keuntungan dan konsumen ingin memperoleh barang dan jasa, memuaskan harga tentu dan kualitas tertentu dan kualitas yang baik, maka bisnis hendaknya dijalankan saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Studi kasus 1. PT Tekstil Sejahtera Alam adalah perusahaan tekstil yang berdiri selama 12 tahun. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik keluarga Anda sendiri yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan oleh ayah Anda. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan meningkatkan profit yang luar biasa. Artinya produksi perusahaan selama ini dianggap mampu memberi pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Perusahaan tersebut terjadi karena beberapa Studi kasus 1. PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik keluarga Anda sendiri yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan oleh ayah Anda. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan meningkatkan profit yang luar biasa. Arti produksi dalam perusahaan selama itu dianggap mampu memberikan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Hal tersebut menjadi karena beberapa karyawan memiliki kinerja yang rendah. Dalam 2 tahun terakhir, ayah Anda selaku pemilik perusahaan mendapatkan Anda sebagai manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Sebagai seorang manajer baru dalam perusahaan, Anda melihat kondisi kinerja karyawan yang rendah, sedangkan Anda diberikan kepercayaan oleh ayah Anda untuk memimpin perusahaan dengan baik, sehingga hal ini mendorong Anda agar mampu mempengaruhi bawahan untuk mampu bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, Anda selaku manajer dalam perusahaan berusaha untuk mengejar target perusahaan melalui terobosan baru yang diciptakan. Satu hasil terobosan bisnis tersebut ialah memiliki kontrak dengan 20 sekolah dasar untuk memasok baju olahraga. Dengan jangka waktu kontrak selama 5 tahun, di kondisi ini sangat menguntungkan bagi perusahaan milik Anda. Namun seiring berjalannya waktu, ada persoalan lain yang harus Anda hadapi sebagai pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik, dan beberapa warga yang tinggal di dekat kawasan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluh kondisi tersebut, termasuk selama ini mereka tergantung kepada air sungai yang mereka pakai sebagai kebutuhan sehari-hari kini tidak dapat lagi dipakai lagi. Segala bentuk kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, maka pihak perusahaan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Disebutkan juga bahwa orang yang melakukan pencemaran atau perusahaan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi pada pihak
yang mendapatkan kerugian. Selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada di prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segi aspek seperti aspek ekonomi, hukum maupun lainnya. Selanjutnya ada studi kasus. Segala bentuk kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dari perusahaan berkewajiban untuk memberi ganti rugi. Salah. Studi kasus prinsip keadilan. Studi kasus prinsip keadilan dalam bisnis masih banyak permasalahan yang dihadapkan pelanggan, pengusaha, dan pemerintah. Sering mengabaikan hak-hak pelanggan, baik dari pelayanan pada masyarakat atau public service, maupun dalam bentuk produk. Bahkan beberapa perusahaan di Indonesia dalam mendapatkan keuntungan, kebanyakan mereka mau mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek. Sebagai contoh, mereka lebih mempusatkan perhatian dalam mengukur keberhasilan kinerja mereka dari perspektif keuangan seperti pencapaian ROL, laba, rasio-rasio keuangan lainnya, sehingga kurang memperhatikan perspektif non-keuangan seperti halnya menyangkut kenyamanan, keamanan karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Prinsip integritas moral, yaitu merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dan mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Prinsip integritas moral adalah prinsip yang menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hakikat dan martabat yang harus dihormati. Integritas sendiri merupakan cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam bisnis. Dengan adanya nilai-nilai yang dapat menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab, sikap profesionalis dan dalam berbisnis, dan setiap sikap saling menghargai. Pelaku bisnis harus menjadikan integritas sebagai sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis harus menjalankan segala sesuatu harus jujur, ulet, mampu berkompetisi dengan sehat. Studi kasus integritas moral. Contoh, penerapan prinsip-prinsip bisnis dalam negeri. PT Pos Indonesia, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan PT Pos Indonesia merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan undang-undang yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan atau stakeholder secara konsisten. Salah satu maksud dan tujuan menerapkan CGC di dalam perusahaan Pos Indonesia adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang sangat kuat baik secara nasional maupun internasional. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Udah lah. Sekian. Udah.